Anak itu punya sifat pasrah kepada orang tua. Anak itu punya sifat tidak sombong karena belum punya kesadaran akan harga diri. Maka anak orang kaya maupun orang miskin tanpa kesulitan bisa bermain bersama. Anak raja bisa bermain tanpa kesulitan dengan anak hamba karena mereka belum sadar akan harga diri, maka anak itu tidak sombong. Anak-anak itu jujur, polos, apa adanya, tidak berlika-liku, tidak penuh dengan tipu muslihat seperti orang dewasa. Nah, di surga hanya mereka yang mempunyai sifat percaya total kepada Allah seperti seorang anak percaya kepada orang tua, dan orang yang mempunyai kerendahan hati yang bisa masuk surga. Allah menentang orang sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sifat-sifat seorang anak itulah yang kita perlukan. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita percaya kepada Tuhan dan kita punya kerendahan hati seperti anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati untuk merayakan Ekaristi pagi ini dengan mengakui kita orang yang lemah, orang yang berdosa, yang membutuhkan kerahiman Allah. Kita akui juga bahwa kita tidak selalu melakukan kewajiban kita dalam mendoakan orang lain, dalam mengajak orang lain bertobat apabila sesama kita berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta, dengan kasih-Mu Engkau menciptakan kami dan memanggil kami untuk melestarikan ciptaan-Mu. Semoga kami mampu menjaga karya ciptaan-Mu itu menurut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, kalau di antara kalian ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua, supaya mereka mendoakan dia, serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kalian sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan,
dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kalian yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang mau mengantarkan dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu, ya Tuhan, bagaikan dupa. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu, ya Tuhan, bagaikan dupa. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaraku dikala berseru kepadamu. Bagimu biarlah doaku seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang tengadah menjadi seperti kurban petang. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu, ya Tuhan, bagaikan dupa. Awaslah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, tetapi kepadamulah mataku tertuju, ya Allah Tuhanku. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu, ya Tuhan, bagaikan dupa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil kita mendengar kisah Yesus menyambut, bahkan memeluk dan memberkati anak-anak. Biasanya orang tidak begitu mempedulikan anak. Anak dianggap terlalu kecil, tidak penting, dan sering diabaikan. Tetapi Yesus memberikan perhatian besar kepada anak-anak. Seperti ibu-ibu atau bapak-bapak zaman sekarang, kalau membawa anaknya ke gereja, sering memintakan berkat untuk anaknya. Begitu juga saya kira dalam cerita Injil hari ini, orang tua anak-anak membawa mereka kepada Yesus supaya Yesus berkenan menjamah. Hanya menjamah saja, orang tuanya sudah senang. Tetapi para murid seperti sifat orang pada umumnya tidak suka
ada gangguan, tidak menghargai anak-anak yang dianggap masih belum tahu apa-apa, yang tidak punya peran, dan lain-lain. Para rasul menghalangi mereka. Mereka marah kepada orang itu. Tetapi Yesus malah marah kepada para murid. Ada kemarahan yang disebut kemarahan suci, kemarahan yang memang pada tempatnya. Yesus memarahi para murid karena melakukan hal yang tidak dapat dibenarkan. Maka Yesus menyuruh anak-anak itu dibawa kepadanya. Dia tidak hanya menjamah, dia memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Anak-anak berharga bagi Yesus, mendapat perhatian besar dari Yesus. Lalu Yesus memberikan alasan, orang-orang seperti anak-anaklah yang empunya kerajaan Allah. Apakah kita masuk surga karena kita kekanak-kanaan? Tidak. Bukan kekanak-kanaan yang dimaksud Yesus. Tetapi sifat anak-anak pada umumnya, yaitu percaya kepada orang tua. Anak itu punya sifat pasrah kepada orang tua. Anak itu punya sifat tidak sombong karena belum punya kesadaran akan harga diri. Maka anak orang kaya maupun orang miskin tanpa kesulitan bisa bermain bersama. Anak raja bisa bermain tanpa kesulitan dengan anak hamba karena mereka belum sadar akan harga diri. Maka anak itu tidak sombong. Anak-anak itu jujur, polos, apa adanya, tidak berlika-liku, tidak penuh dengan tipu muslihat seperti orang dewasa. Nah, di surga hanya mereka yang mempunyai sifat percaya total kepada Allah seperti seorang anak percaya kepada orang tua, dan orang yang mempunyai kerendahan hati yang bisa masuk surga. Allah menentang orang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sifat-sifat seorang anak itulah yang kita perlukan. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita percaya kepada Tuhan dan kita punya kerendahan hati seperti anak-anak. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena boleh menerima rahmat surgawi melalui perayaan Ekaristi ini. Semoga kami terdorong untuk tekun berdoa dan mendoakan serta memperhatikan sesama, terutama mereka yang lemah, miskin, tersingkir, anak-anak, dan difabel, sambil menantikan kedatangan kerajaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu.